Record. Selamat datang, selamat bergabung pada diskusi hari ini. Topik hari ini Smart Governance. Dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, kami ingin kupas pro dan kontra serta strategi konkret sebagai ahli sistem teknologi informasi. Izinkan saya memperkenalkan panelis kita pada hari ini. Yang pertama ada Muhammad Zaki Zakaria yang akan memaparkan keunggulan dari SPBE, dan yang kedua ada M. Fahmi Muwahid yang akan mengkritisi SPBE. Pertama-tama, saya akan memaparkan secara singkat mengenai SPBE. Sistem pemerintah berbasis elektronik Indonesia tahun 2024 tercatat memiliki indeks nasional sebesar 3,12 dari skala 5 dengan predikat baik menurut Kemenpan RB. SPBE bukan sekedar teknologi, melainkan paradigma transformasi birokrasi efektif dan efisien. Namun, masih ada tantangan seperti tumpang tindih aplikasi. Ada lebih dari 27.000 di pusat dan daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selanjutnya, dipersilahkan kepada ahli sistem teknologi informasi untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE merupakan terobosan strategis dalam modernisasi birokrasi yang dirancang untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses layanan publik. Melalui digitalisasi yang terintegrasi, SPBE menghilangkan hambatan birokrasi konvensional, meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang, serta memastikan data dan informasi dapat diakses secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Menurut ASN Institute, salah satu wujud nyata implementasi SPBE adalah pengembangan SPBE prioritas yang berkolaborasi dengan Forum Peruri. Platform ini telah terbukti mampu memangkas waktu dan kompleksitas proses penting, seperti pengajuan cuti, kenaikan pangkat, hingga perekaman data pensiun ASN. Proses yang sebelumnya memerlukan berkas fisik dan waktu verifikasi berlapis, kini dapat dilakukan secara digital, real time, dan terdokumentasi dengan baik. Keunggulan SPBE tidak hanya pada percepatan layanan, tetapi juga pada dukungan terhadap fleksibilitas kerja ASN sebagaimana diatur dalam Permen Pan RB nomor 4 tahun 2025. Dengan dukungan teknologi informasi yang andal, mulai dari infrastruktur jaringan, keamanan cyber, hingga interoperabilitas aplikasi, ASN dapat menjalankan tugas dari lokasi yang berbeda tanpa mengorbankan kualitas kinerja atau keamanan data. Penerapan SPBE di tingkat nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan evaluasi Kementerian Pan-RB, kinerja e-government Indonesia mengalami peningkatan signifikan, tercermin dari naiknya peringkat Indonesia menjadi posisi ke-64 dari 193 negara di dunia. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa transformasi digital melalui SPBE bukan sekadar program internal pemerintah, melainkan langkah strategis yang memperkuat daya saing dan citra Indonesia di kancah global. Sekian. Baik, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada panelis berikutnya untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Ibu Moderator, izinkan saya memaparkan pandangan saya. Digitalisasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjanjikan efisiensi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang menghambat potensi penuhnya. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,
hanya sekitar 30% aparatur sipil negara yang memiliki literasi teknologi yang memadai. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN masih kesulitan mengoperasikan sistem digital secara efektif, baik karena kurangnya pelatihan maupun keterbatasan pemahaman teknologi. Padahal, sumber daya manusia yang melek teknologi adalah tulang punggung keberhasilan transformasi digital, terutama dalam mengelola dan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain keterbatasan SDM, akses infrastruktur digital juga menjadi kendala serius. Menurut laporan Ombudsman Indonesia, banyak desa, terutama di wilayah terpencil, belum memiliki akses internet yang memadai. Kesenjangan digital ini memperparah ketimpangan pelayanan publik, karena masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak dapat mengakses layanan berbasis digital yang seharusnya memudahkan mereka. Tanpa konektivitas yang merata, sistem pemerintahan berbasis elektronik hanya akan dinikmati oleh masyarakat di perkotaan atau wilayah dengan infrastruktur memadai saja, sehingga manfaat digitalisasi tidaklah inklusif. Masalah ini terletak pada kerangka regulasi yang masih lemah. Saat ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik diatur melalui peraturan presiden yang cakupannya terbatas dan rentan terhadap tumpang tindih dengan regulasi sektoral lainnya. Diperlukan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif untuk memberikan landasan hukum yang jelas, mengikat, dan mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral. Tanpa payung hukum yang kokoh, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik berisiko menjadi tidak terkoordinasi dan tumpang tindih, atau bahkan hanya sebatas formalitas administratif tanpa dampak yang nyata. Ketiga tantangan ini, kesiapsiagaan SDM, akses infrastruktur, dan regulasi saling terkait dan harus ditangani secara holistik. Tanpa peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan insentif, pembangunan infrastruktur internet yang inklusif, dan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang SPBE berpotensi hanya menjadi proyek birokratis yang menghabiskan anggaran tanpa mencapai tujuan transformasi digital yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan strategi terpadu yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada manusia dan tata kelola, agar digitalisasi dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sekian. Baik, terima kasih kepada kedua panelis yang telah memberikan pandangannya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Kita lihat dua sisi, manfaat percepatan layanan dan risiko mismatch regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Mari kita ajak kedua panelis membahas solusi konkret bagi penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik. Silakan. Baik, izinkan sebagai ahli sistem teknologi informasi, terdapat beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan untuk memperkuat pelaksanaan smart governance. Pertama, melakukan integrasi aplikasi. Dengan prinsip menghindari duplikasi dan mendorong interoperabilitas, hal ini berarti setiap sistem yang dikembangkan di lingkungan pemerintahan harus mampu saling berkomunikasi dan bertukar data secara aman, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih fungsi atau pemborosan sumber daya akibat banyaknya aplikasi dengan tujuan serupa. Integrasi ini juga akan memudahkan pengguna, baik ASN maupun masyarakat, dalam mengakses layanan publik melalui satu pintu. Kedua, mendorong pelatihan digital bagi ASN. Untuk meningkatkan literasi dan keterampilan teknologi, transformasi digital hanya akan berhasil jika didukung oleh sumber daya manusia yang memahami cara mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem. Program pelatihan ini dapat mencakup topik keamanan cyber, manajemen data, analitik, penggunaan aplikasi berbasis cloud, hingga pelayanan publik digital berbasis user experience yang baik. Ketiga, memanfaatkan GovTech dan sistem pemerintahan berbasis elektronik prioritas sebagai platform tunggal pelayanan publik. GovTech merupakan pendekatan terpadu yang menggabungkan berbagai layanan pemerintah dalam satu ekosistem digital yang terstandarisasi dan terintegrasi,
Sementara itu, SPBE prioritas yang telah diarahkan oleh pemerintah pusat menjadi wadah resmi untuk mengelola aplikasi pelayanan utama, memastikan konsistensi data, dan menjaga keamanan informasi. Pemanfaatan kedua instrumen ini akan mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan menerapkan tiga langkah ini secara konsisten, peran ahli sistem TI tidak hanya menjadi penjaga infrastruktur digital, tetapi juga penggerak inovasi yang langsung berkontribusi pada terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas tinggi. Sekian. Dalam Boleh? penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan agar implementasinya dapat efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi kebutuhan. Melalui pendekatan user-centered design menjadi elemen penting. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pusat perancangan layanan digital, memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan konteks penggunaan akhir. Misalnya, pemerintah perlu melibatkan warga, termasuk kelompok marginal seperti masyarakat pedesaan atau penyandang disabilitas, melalui konsultasi publik, survei, atau forum diskusi. Dengan begitu, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga relevan dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan terintegrasi. Saat ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik diatur melalui peraturan presiden yang cakupannya terbatas dan seringkali tidak mampu menangani tumpang tindih antar regulasi sektoral. Revisi Undang-Undang SPBE dapat mencakup penguatan aspek tata kelola, kerjasama sistem antar instansi, serta mekanisme pengawasan yang lebih jelas. Undang-undang yang komprehensif juga dapat mengatur standar keamanan cyber dan perlindungan data pribadi yang semuanya krusial dalam ekosistem digital. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan dukungan infrastruktur dan literasi digital merata hingga ke desa-desa. Transformasi digital tidak dapat hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga saja, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk memperluas akses internet ke wilayah terpencil, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui penyediaan teknologi atau pelatihan. Selain itu, program literasi digital harus digalakkan secara masif, terutama di desa-desa, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparatur sipil negara dalam memanfaatkan teknologi. Kolaborasi ini juga dapat mencakup pembagian sumber daya seperti pembangunan infrastruktur jaringan atau pusat pelatihan digital di daerah tertinggal. Dengan pendekatan lintas sektor, kesenjangan digital dapat dikurangi dan manfaat sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Terakhir, ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan harus dijalankan secara terintegrasi. Tanpa pendekatan yang holistik, sistem pemerintahan berbasis elektronik beresiko menjadi program yang hanya berjalan di permukaan, tanpa mampu menjawab kebutuhan real masyarakat atau mencapai transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi yang memadukan ketiga elemen ini dengan memastikan bahwa setiap langkah didukung oleh komitmen politik, sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang kuat antar pihak terkait. Sekian dan terima kasih. Baik, pemaparan yang sangat menarik dari kedua para panelis. Sekarang tiba saatnya kita pada akhir acara. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Sistem pemerintah berbasis elektronik dan smart governance adalah arah yang tepat jika dibarengi kesiapan sumber daya manusia, regulasi kuat, infrastruktur merata, dan integrasi antar aplikasi.
Peran kita sebagai ASN adalah menjadi penggerak inovatif, penghubung antar pemangku kepentingan, dan penjaga integritas digital birokrasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.